والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان من يومنا هذا إلى يوم القيامة الدين. حضرات الرؤساء الشورية وعلى رأسهم أخي العزيز Kiai Haji Muhammad Yusuf Atallahu Baqawah Al-Umam, Ketua Cabang NU Majalengka, Kiai Haji Dedi Mulyadi Asalullah Yansi karena Harun sekarang dimaksud PKB Wakil Presiden Rasulullah, rekan-rekan pengurus semuanya yang hadir, Ogat Ta'lim, Masul Umur, Waktu Hawaijahu, Ibu Camat, Kecamatan Suka Haji, yang saya hormati Pak Damil, Pak Kapolsek, Kapolsek, Pak Damil yang bahagia, Badan Otonom, Muslimat Katayat, Ibu PPNU, Ansur Bansel, Bakar Musa, Jamiatul Qur'afat, Turkamata Baru An-Nahdiyah, Sudia, Bapak Ibu saudara sekalian, Nahnul Aghniyah, kita ini kaya. Kita tidak miskin, kita kaya. Kaya apa? Pertama, kaya al-tharwat istima'iyah, kapital sosial, kaya dengan masyarakat, kaya dengan warga, kaya dengan anggota. Kekayaan ini harus kita pelihara, harus kita rawat, tidak boleh berkurang, malah harus bertambah. Kekayaan ini harus kita manfaatkan, kita berdayakan untuk hal-hal yang positif. Karena di saat sekarang ini kita semua tahu ini era namanya era pop culture war, serangan budaya luar biasa setelah kemajuan teknologi IT dengan adanya medsos, WhatsApp, Google, apalagi YouTube. Ini kemajuan luar biasa. Sepanjang perjalanan sejarah manusia sejak Nabi Adam, baru kali ini teknologi ditemukan yang sangat luar biasa. Pasti kebaikannya banyak. Di Google itu kitab apa saja ada. Mau tafsir, hadis, fikih, fikih, tarikh, nama tokoh-tokoh, itu apa saja. Tokoh Islam, tokoh ilmuwan, tokoh seniman, sedunia ada di Google. Nama saya pun ada. Nama anak saya nomor 3, Dr. Ehab, ada RIHAB dari luar. Anak saya sudah sering selamat di Mahkamah Agung, di Basnas, makanya saya 4 yang 1 ini nomor 3 yang lumayan. Kebaikannya banyak, memudahkan komunikasi, menyebarkan informasi dengan cepat. Tapi negatifnya juga banyak. Negatifnya juga luar biasa. Di situ ada fitnah. Saya pernah kena fitnah bahwa saya menjadi calon tanah di Malang, yang tanah itu saya jual untuk gereja. Tersebar di Indonesia. Malah ada orang tua dari Kerawang, orang tua santri saya dari Kerawang, menarik anaknya dari pesantren Tapofa karena Kiai Agung jual jadi calon tanah untuk gereja. Itu bohong 1000%. Karena gereja di situ yang dimaksud berdiri sejak tahun 82.
Saya baru pulang dari Mekah tahun 94. Saya baru pulang dari Mekah tahun 94, gereja udah berdiri tahun 82. Tapi sudah kadung tersebar yang tidak percaya banyak, tapi yang percaya, apalagi misalkan berita bohong, hoax, berita kebencian, hate speech, caci maki, kita berbiasa, luar biasa. Pasti besar atau kecil, banyak atau sedikit, akan mempengaruhi cara hidup kita, cara berpikir kita, cara bersikap kita. Terutama yang cucu kita. Kalau kita insya Allah buka berita di YouTube atau di Google, berita Sambo atau berita Teddy Minahasa atau berita Kanjuruhan, beritanya bagus, baca berita bagus, tapi di sela-sela berita iklan obat kuat, gambarnya porno, nggak apa-apa iklan gambarnya yang porno, ya enggak. Ya, semua punya bisnis. Kalau kita sih enggak apa-apa. Tapi anak cucu kita, wallahu a'lam, apa seperti itu. Fitnah, namimah, ghibah. Quran sudah peringatkan 15 abad yang lalu. Wala tuti' kulla halafin mahin, hammazin masya'in binamim, manna'in lil khairi mu'tadin alim, nutullin ba'da dzalika zanim. Awas kamu jangan terpengaruh oleh berita bohong, adu domba, orang yang kesana kemari menyebarkan kejahatan, yang menghalangi kebaikan. Sudah ada Quran peringatan. Tapi apalah artinya peringatan itu kalau kita tidak punya benteng yang kuat? Oleh karena itu, satu-satunya jalan menyelamatkan generasi yang akan datang di pesantren. Satu saja. Maka pesantrennya harus ada pendidikan umum, SD, SMP, SMA, SMK, supaya yang mau sekolah menuntut ilmu pengetahuan umum di pesantren ada. Di pesantren akhlak terjamin, ibadah disiplin, sholat di bawah waktu harus berjamaah, menanamkan moral, akhlak, konsen, morality, sikap moral dari hati yang jujur. Di pesantren masih cium tangan orang tua, hormat kiai, hormat orang tua, hormat ayah ibu. Yang kita khawatirkan kalau selalu baca berita atau baca film barat, apa itu cium tangan ibu, apa itu cium tangan bapak. Di barat nggak ada. Dan ditonton filmnya barat terus kan, apa itu istri juga, apa itu cium tangan suami. Nggak penting melayani suami, kan barat kan. Iya, yang terhormat kepala pemenang PUPR, Masya Allah, gue yang Bapak Subi ya. Terus tadi apa? RMI, NUI. Kasih apa tadi? Kasih apa tadi? Pak Agus, Sutisna, Agus semua ya. Tidak mungkin anak-anak kita tidak terpengaruh, nggak mungkin. Suami datang, istri duduk, suami datang bikin kopi sendiri, bikin minuman sendiri, itu barat itu. Yang dilihat oleh ibu-ibu, ya balik lihat itu, nanti terpengaruh nggak kira-kira? Terpengaruh nggak? Enggak. Oke, ibu gak terpengaruh. Jadi anak perempuan terpengaruh. Luar biasanya. Ini namanya pop culture. Nanti anak kita itu tidak bangga dengan budaya kita, tidak bangga dengan tradisi kita, tidak bangga norma-norma yang kita warisi dari leluhur kita. Apa itu cium tangan
apa itu cinta ayah, apa itu dijodohkan, cari sendiri jodoh, itu ya. Sebelum nikah pacaran dulu supaya saling mengenal, saling tahu wataknya seperti apa. Pacaran dulu 2 tahun, pacaran 2 tahun sudah selesai. Ini serangan budaya yang luar biasa. Wa'lamu anna fikum Rasulullahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraba ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Orang-orang yang telah mencintai iman, merasakan indahnya iman kepada Allah, sehingga imannya betul-betul menjaga kepribadiannya, menjaga perilaku, ucapan, watak dan akhlaknya, dia nanti akan muncul kebencian terhadap kekufuran, anti kufur, kebencian terhadap kefasikan, anti perilaku menyimpang, kebencian terhadap maksiat, anti maksiat. Tapi syaratnya imannya sudah habbaba ilaikumul iman, betul-betul mencintai iman, merasakan halawatul iman, pasti akan benci kekufuran, benci kemaksiatan, benci kefasikan, akhlak yang bejat. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah mencintai iman, benci kufur, benci kefasikan, akhlak yang jelek, benci kemaksiatan, silahkan pegang HP, silahkan pegang iPhone, silahkan lihat film barat, gak akan terkontaminasi. Kalau habbaba ilaikumul iman wa qarraba kufra fusuqa wal 'isyan. Tapi kalau imannya tipis, tidak ada rasa benci terhadap penyimpangan, terhadap akhlak yang menyimpang, tidak benci dengan kemaksiatan, pasti akan terkontaminasi, terpengaruh oleh konten-konten medsos ini. Paham betul, paham tidak? Contoh Nabi Musa sejak bayi, kita tahu ceritanya ya, sejak bayi dipelihara oleh setiasinya di dalam istana yang isinya kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, joget-jogetan, minum-minuman, nyembah Fir'aun, perzinaan. Tapi Nabi Musa tidak terpengaruh. Kalau kita terpengaruh, kalau kita sejak kecil hidup di rumah yang isinya fasik, maksiat, mukarat, kira-kira ketularan nggak kalau kita? Nabi Musa enggak ketularan, malah sejak bayi di istana Fir'aun yang isinya seperti tadi. Kenapa? Karena dipelihara dengan tarbiyah ruhaniyah oleh seorang imra'atun shalihatun mu'minatul mukhlisah, yaitu Siti Asma. Dipelihara oleh perempuan, ibu yang salihah, ibu yang ikhlas, ibu yang muti'ah. Maka Nabi Musa tidak terkontaminasi oleh keadaan di istana. Nah, umpamanya apa sekarang? Umpamanya kiai di pesantren, silakan di luar pesantren narkoba, silakan di luar pesantren tawuran, silakan di luar pesantren maksiat munkar. Insya Allah anak kita yang dalam pesantren, santri-santri dibimbing oleh para kiai bagaikan Siti Asia, insya Allah anak kita selamat dari hubungan perempuannya. Satu-satunya jalan ini sampai sekarang yang saya tahu, satu-satunya jalan hanya anak dimasukkan pesantren. Tidak mungkin kalau nggak masuk pesantren tidak ketularan. Kalau tidak dipesantrenkan, supaya saya di luar, maksudnya di rumah, terus pegang HP, yakin ketularan. Yakin betul? Itu yang menyimpang dalam arti liberal. Ada penyimpangan. Yang itu ada pelajaran, ada ajaran bagaimana caranya merakit senjata,
rakit bom, ceramahnya orang Wahabi, Salafi, teroris, langsung Allah Akbar bom itu. Itu kita lihat YouTube, lihat Google. Paham tidak? Jadi satu-satunya dalam rangka memelihara kekayaan sosial, kekayaan kapital sosial harus dipesantrenkan. Tidak jalan lain. Syukur tadi saya katakan pesantrennya ada, SMP ada, SMA. Jadi sekolah di dalam pesantren, disiplin sholat 5 waktu berjamaah. Walaupun dia insinyur, insya Allah, atau dia konglomerat, atau dia jenderal, insya Allah masalah. Kalau disiplin di pesantren selalu sholat 5 waktu berjamaah. Kalau di luar pesantren, gak mungkin disiplin sholat 5 waktu. Ya barangkali ayah sih hiji 2, tapi di sana tak seperti itu. Paham tidak? Ini dalam rangka kita merawat farwatul muslimah. Ayo warga NU agar selalu merujuk pada kiai. Selalu tanya pada kiai, selalu manut ngikut apa kata kiai. Itu namanya memelihara al-farwatul ijtima'iyah. Nah sekali lagi bersaing kita ini, bersaing dengan pihak Wahabi, Salafi. Mereka segalanya ada. Kalau Wahabi dari Saudi, Salafi dari Yaman, mereka ada uang, banyak uang. Membuka tahfidz Quran, ayat tersebut. Tahfidz Quran ada kan? Kalau di Jakarta banyak rumah tahfidz Quran. Yang betul-betul tahfidz Quran ayat, yang betul-betul tahfidz, saya tahu. Yang betul-betul tahfidz Quran ayat. Tapi yang hanya cuma papan nama doang, di dalamnya isinya dokter radikal, Wahabi, ya banyak. Yang betul-betul tahfidz Quran ayat. Tapi kebanyakan itu cuma papan kamuflase. Di dalamnya doktrin Islam radikal, anti Pancasila, anti NKRI, khilafah. Ya, jadi sedikit nak khilafah ya, sedikit nak khilafah. Al-Quran tidak menentukan sistem politik, sistem negara. Yang ada cuma pemimpin harus adil, harus ada kebersamaan ta'awun, gotong royong, dan harus ada